Welcome to Furman Penipahan Channel. Deklarasi Anies Rano, Megawati full senyum ya. Ini satu berita yang mengagetkan kita. Poster deklarasi Anies Rano Karno ya, seorang bintang film itu yang kita lihat apa itu yang judulnya Dul itu ya, si Dul anak Betawi asli. Ya, tentu dia adalah ini ya, seorang artis yang banyak followernya dan juga bintang film lama itu. Beredar di media sosial. Kemudian Hasto merespon ini, dia mengatakan itu ekspresi arus bawah. Ya, partai harus mencermati suara-suara rakyat. Ini tentu suatu kode alam ya, kode yang sangat keras. Dan kita meyakini Anies Baswedan itu akan bersama dengan partai apa PDIP ya, partai PDIP. Jangan didorong, awas jatuh. Oke. Jadi kita bicara soal kemungkinan dan beberapa hal yang menjadi kekhawatiran kita. Saya juga pernah membahas sebelumnya di video-video saya bahwa Anies Baswedan itu tidak boleh naif ya. Kalau dia ingin berpolitik maka harus betul-betul total berpolitik, bukan soal modal, bukan soal ideologi, bukan soal rekam jejak dia yang menjadi gubernur di masa lalu ya. Dan itu boleh saja dibanggakan, tapi kita harus mengikuti satu aturan yang betul-betul baku di dalam negara demokrasi, yaitu bahwa di dalam negara demokrasi itu ada partai yang membangun demokrasi gitu kan. Ini mic nah. Iya, ini mic. Jadi kalau Anies Baswedan masih tetap ngotot atau dalam pengertian tidak mau bergabung dengan partai politik, bisa jadi aspirasi akar rumput ini dari arus bawah, kata Hasto itu akan batal ya, karena partai sebesar PDIP tentu mereka memiliki potensi untuk menang di dalam Pilgub DKI Jakarta dengan Ahoknya, dengan Ganjar, dengan berbagai macam kader mereka yang luar biasa. Tapi hanya saja saya melihat di sini PDIP itu semacam memberi kesempatan kepada Anies dengan tawaran-tawaran yang tentunya beresiko ya, dalam masa panjang berisiko dalam pengertian harus kesepakatan itu harus betul-betul dengan kejujuran gitu ya, bukan kader yang kemudian setelah dibesarkan kemudian mengkhianati ya. Kita khawatirkan itu. Tentu PDIP juga akan mawas diri ya, mereka akan berhati-hati dengan kejadian itu karena mereka sudah pernah kecolongan satu kader yang luar biasa yang dibesarkan oleh PDIP kemudian pada akhirnya durhaka ya. Oke. Itu saja sebenarnya. Anies Baswedan harus berpartai. Tidak ada yang buruk di dalam partai itu. Saya analogikan begini ya, bahwa partai itu adalah kumpulan manusia-manusia yang kalau ada di dalamnya kekotoran atau orang-orang yang licik katakanlah, itu adalah bagian dari dinamika partai gitu yang akan menjadi evaluasi dan seterusnya. Tentu partai tidaklah bisa mewakili seluruh masyarakat, tapi dengan partai kita bisa memulai persatuan itu gitu, dengan program-program yang tentunya lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Tentunya partai-partai itu hanyalah benda mati yang dia sebagai wadah tempat tinggal para intelektual politikus
partai itu akan mengarah kepada siapa yang memangku partai itu. Jika partai tersebut adalah dikuasai oleh mereka yang berhati busuk, maka tentu partai ikut busuk. Begitu kira-kira. Moga-moga kabar baik ini ya, ini bukan semata-mata PDIP menyelamatkan seorang Anies ya. Tentu PDIP juga mengambil keuntungan dengan kebesaran nama Anies ya sebagai mantan calon presiden. Semua orang sudah tahu Anies. Dia bukan seorang mantan gubernur lagi, tapi sudah mantan calon presiden gitu. Semua orang mengetahui dan sering melihatnya gitu. Jadi ini adalah satu kesempatan yang luar biasa. Dan bagi partai-partai yang meninggalkan Anies tentunya mereka akan merasa rugi ya, dan mereka akan menjadi musuh-musuh dalam tanda petik karena sudah tidak lagi sama dalam visi, tidak lagi sama dalam cara kepemimpinan, dan tidak lagi sama dalam cara menyejahterakan rakyat. Program-programnya tentu akan berbeda-beda gitu. Mereka yang melenceng atau tidak lagi mendukung Anies, mereka jelas merapat kepada kekuasaan yang menang hari ini. Dan kita saksikan bagaimana serunya nanti perpolitikan kita. Tentunya dimulai dari Jakarta. Jakarta itu adalah kota yang istimewa ya. Dia sejarahnya panjang ya. Tidak layak kita kemudian tinggalkan Jakarta itu kemudian pergi ke IKN gitu kan. Maka jika Anies nanti menang, akan ada fenomena baru, yaitu IKN terancam ya. IKN terancam. Meskipun presidennya adalah orang yang dipilih oleh Jokowi, presiden hari ini, tentu kita juga belum bisa mengukur sejauh mana Prabowo Subianto itu betul-betul dikendalikan oleh Jokowi. Prabowo mengambil ilmu Jokowi itu betul-betul plek gitu ya. Plek dalam pengertian sepenuhnya. Sebagaimana dulu Jokowi kita tidak bisa mengukur sejauh mana dia itu dibonekakan. Pada akhirnya dia menentang. Kita lihat saja setelah Prabowo Subianto dilantik, sejauh mana kekuasaan Jokowi akan terus langgeng. Apakah akan terputus semuanya atau dan sebagainya. Oke. Selamat ya. Semoga saja ada mufakat baik antara Anies Baswedan dan PDIP. Kita tidak peduli dengan latar belakang partai, yang kita lihat adalah bagaimana partai itu berbicara masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.